Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas DC pinjol legal aku laku kena mental oleh nasabahnya. Kena batunya sekarang. Mau nonton kan? Mau saksikan videonya? Pasti seru. Kepoin ya. Silahkan simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua, kita ketemu kembali di channel YouTube yang tetap memotivasi Anda, yang tetap menaikkan booster mental Anda agar terus dan terus naik ya. Insya Allah ini adalah misi dan visi saya, membuat korban-korban pinjol dimanapun berada, korban pinjol legal maupun ilegal, mentalnya terbooster. Dan saya booster terus sampai benar-benar naik dan tidak ada lagi rasa takut dan rasa khawatir. Karena salah satu kekhawatiran bagi saya adalah korban-korban ini banyak sekali makin terjerumus dan makin terjerat oleh DC-DC pinjol yang melakukan teror demi teror dan intimidasi. Oke teman-teman, sebelum melangkah jauh terus-menerus nih, kalau nggak di stop ya, kita doa dulu ya. Seperti biasa kita doa di setiap pembukaan dari video-video saya, dan kita akhiri juga nanti dengan doa agar apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita berdoa. Ya Allah, ya Rob, pemilik alam semesta dan pemilik seluruh hidup dan kehidupan, hambamu hari ini bertobat ya Allah. Hambamu hari ini mohon ampun ya Allah atas kehilafan yang sudah terjerat dalam riba pinjol seperti ini ya Allah. Ya Allah, bantu hambamu ini, bantu dan angkat hambamu ini ya Allah dari jeratan pinjol seperti ini ya Allah. Pulihkan ekonomi kami ya Allah. Pulihkan keadaan dan kehidupan kami ya Allah. Berikan kami rezeki-rezekimu yang halal dan jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit ya Allah. Sembuhkan mereka, angkat sakit penyakitnya ya Allah. Berikan mereka kesembuhan seperti sedia kala ya Allah. Dan hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami PHK ya Allah, sedang diberhentikan oleh pekerjaannya dan tidak memiliki pekerjaan ya Allah. Berikan mereka pekerjaan yang layak, pekerjaan yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikan mereka rezeki-rezekimu ya Allah, rezeki yang terbaik yang datang darimu. Ya Allah, lancarkan seluruh ikhtiar, seluruh pekerjaan kami ya Allah. Berikan kelancaran, berikan kemudahan ya Allah, dan berikan keberhasilan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa saling mendoakan ya. Kalian doakan juga saya agar tetap sehat selalu, agar saya tetap membersamai kalian di tengah-tengah krisis seperti ini. Walaupun saya tidak bisa memberikan bantuan secara materi, namun setidaknya saya memberikan kalian booster imun, booster mental, agar kalian benar-benar terjaga psikologisnya dan kalian tetap dalam situasi tenang walaupun situasi saat ini tidak bisa melakukan pembayaran. Namun yang pasti kalian tetap tenang saja. Saya sudah bersyukur dan saya sudah alhamdulillah banget. Ya kawan-kawan, sehat selalu ya kalian, dan sehat untuk seluruh keluarga kalian. Oke? Seperti tadi janji saya akan membawakan materi yaitu aku laku kena mental nih DC-nya. Kenapa sih sampai kena mental? Nah, tapi saya berharap teman-teman jangan mencoba atau meniru ya, apa yang kawan kita lakukan. Karena ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh kawan yang kebetulan member Paguyuban Melawan Pinjol. Saya cerita sedikit, Paguyuban Melawan Pinjol adalah grup Facebook yang terdiri atau wadah dari para nasabah pinjol, baik itu legal maupun ilegal, yang mana di dalamnya itu mereka saling sharing, saling curhat lah ya terkait masalah gagal bayar ini. Dan satu-satunya grup Facebook yang tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol, nggak ada lah yang berbau dengan sales pinjol, apapun nggak ada. Jadi kalian tenang, di sini bisa saling sharing. Kalau mau join silakan
klik ya link atau tautannya di kolom deskripsi, tapi wajib menjawab 3 pertanyaan oleh admin yang akan diajukan saat pertama kali Anda minta bergabung. Kalau tidak menjawab, mohon maaf, tidak bisa di-ACC ya untuk menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Nah, kembali ke topik, tadi saya akan membawakan ya, kali ini saya membawakan pengalaman dari salah satu member kita di Paguyuban Melawan Pinjol atau Paguyuban atau PMP ini ya. Ini benar-benar terjadi dan saya nggak mau teman-teman mencontohnya ya, karena kalau kalian mentalnya kurang kuat, nanti kalian melakukan hal seperti ini, malah kalian nanti jatuh mental. Karena saya kan terus-menerus mengajak kalian atau menyarankan kalian untuk tidak menggubris seluruh WA ataupun panggilan masuk atau SMS masuk, jangan digubris ya. Tapi ini sesuatu yang dilakukan oleh nasabah yang membuat mental si DC aku ini langsung berkeping-keping ya, hancur ya. Mau tahu seperti apa? Silakan simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, saya di sini akan menayangkan langsung tanpa membuang waktu supaya lebih cepat. Kalian juga bisa melihatnya langsung seperti biasa saya akan tampilkan. Das. Nah, seperti ini ya. Nah di sini ada rekan kita ya yang membagikan pengalamannya. Nah, ini saya bacakan saja langsung ya. Hanya berbagi pengalaman aja dulu, bila terima pesan kayak gini udah kayak mau copot aja jantung ini, gemetaran katanya kan. Sepertinya mau lari naik ke gunung. Tapi setelah gabung di grup ini banyak ilmu dari teman-teman di sini dan dari booster dosis 100 dari Pak Haji. Saya malah berani tantangin DC-nya. Intinya kalau dapat pesan kayak gini, WA seperti ini ya hadapi ya seperti itu. Nah, seperti apa sih pesannya? Nah, seperti ini nih. Saya akan bacakan ya. Lagi di mana, Bos? Aku laku. Ini kami sedang di perjalanan 2 atau 3 jam lagi sampai. Konfirmasi alamat jika memang perlu berkenan dikunjungi desa lapangan, ya kan? Dia menyebutkan jalan tapi saya hapus ya. Atau kirim bukti struk, transfer atau kesepakatan bayar yang kita sepakat untuk hari ini agar saya tarik berkas Anda sekarang dan mengalihkan kunjungan ke nasabah lain. Masa iya gara-gara dana segitu Anda dikunjungi rumah dan malu? Lalu si nasabahnya bilang, datang aja, alamat sesuai KTP. Konfirmasi awal kan dana emang belum ada. Jadi nasabah ini bilang, nggak ada dananya gitu kan. Dan saya nggak malu kok kalau punya utang. Masa punya utang malu? Emangnya maling apa? Nasabah jelek banget ya jawabnya ya. Oke, siap 86. Nah, lalu si nasabah bilang lagi begini. Suruh desa lapangan kamu siapin ID card plus KTP, surat kuasa atau surat izin, sertifikat profesi penagihan ya. Kalau salah satu nggak ada, saya nggak terima karena udah pengalaman saya sama desa lapangan. Mati dah. Makin jelek ya. Jadi desa ini benar-benar dibuatnya ya kena mental. Karena apa? Nasabah berani loh nimpalin. Bahkan nasabah bilang, gua nggak malu. Ngapain harus malu? Ngapain harus malu karena utang? Gua nggak malu. Dengan gitu itu langsung gitu. Itu kalau boleh diibaratkan kayak lilin itu meleleh langsung. Meleleh dan habis lama-lama. Sama ya. Mental desa juga sama. Mental mereka juga sama sebenarnya seperti kita ya. Kalau kita lawan, kalau kita langsung gertak lagi, itu mental mereka juga langsung down kawan-kawan. Jangan dikira kalau misalnya mental mereka itu jagoan. Enggak. Sama-sama makan nasi kok, kecuali kalau mereka setiap hari makannya mungkin dari bahan-bahan tembaga, timah, ya atau logam-logam lainnya mungkin kita ngeri-ngeri ya. Sama kok makan nasi mereka juga ya, tapi saya tidak sarankan kalian mau melakukan seperti ini, jangan ya. Kalau ini adalah cerita atau sebutnya pengalaman dari salah satu kawan kita. Kalau kalian lakukan seperti ini, belum tentu mental kalian sekuat dari kawan kita ini. Karena mental kalian kan belum teruji. Jangan coba-coba ya, kalau misalnya kalian nanti diberondong, kalian akan lebih sulit lagi dan emosi kalian nanti tidak akan tertahankan. Sulit ya, nanti mengembalikan lagi emosi yang sudah meledak-ledak seperti itu. Dan saya khawatir justru Anda nanti akan kena stres. Ini saya bercerita tentang pengalaman seseorang saja. Tapi kalau kalian mau coba-coba dikit, kuat mental ya, saya sih terserah kalian aja ya. Tapi yang pasti ini benar-benar membuat down ya. Apalagi si nasabah tadi bilang, oke, silahkan siapkan semua perlengkapan. Baik itu ID card plus KTP, surat tugas gitu kan. Terus langsung diminta juga sertifikasi profesi penagihan. Kelar dah kalau udah digituin ya. DC-DC seperti ini, apalagi tadi seperti kalian lihat ya. Ada di situ, ada dikirim, si nasabah ini dikirim foto di dalam mobil bahwa dia 2-3 jam kemudian akan datang. Ingat ya teman-teman, saya kasih ingat ke kalian dan saya kasih tahu dan info ke kalian bahwa kalau ada DC yang nakutin Anda
via WA bahwa dia lagi di dalam mobil, bilang bahwa 2 atau 3 jam atau 4 jam kemudian akan sampai ke rumah Anda. Nah, kalau sudah seperti itu, dipastikan 1000% bukan 100% lagi, 1000% tidak akan datang. Tidak ada DC manapun, tidak ada juru tagih manapun, mau perbankan, pembiayaan, apalagi pinjol, yang memberitahu kedatangan mereka. Sepengalaman saya di dunia penagihan dari tahun 90-an, tidak pernah anak-anak buah saya itu ngasih tahu kalau mereka akan datang ke rumah nasabah atau konfirmasi dulu ke nasabahnya bahwa mereka akan tiba pada jam sekian. Nggak mungkin ngasih tahu. Justru dengan tidak memberitahu, mereka akan langsung ketemu dengan nasabahnya. Justru kan ketemu nasabah itu bagus. Ketemu nasabah bagi mereka adalah keberuntungan karena mereka langsung bisa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk melakukan penagihan, bos. Jadi jangan termakan dengan kebohongan-kebohongan dan dusta-dusta yang dilakukan seperti pinjol tadi, DC pinjol tadi ya, yang bilang 2 atau 3 jam lagi kami akan sampai, siapkan dananya. Emang lu siapa? Siapkan dana. Lagian, kalaupun mereka datang ke rumah Anda, tanpa memberitahu Anda, tiba-tiba ada di depan pintu rumah Anda, lalu mereka meminta uang atau sejumlah uang secara cash, kalian jangan kasih. Karena mereka tidak pernah ditugaskan untuk melakukan pengambilan uang secara cash. Tidak dibenarkan melakukan pembayaran angsuran dari pinjol ini secara cash. Harus dibayar via virtual account. Jadi kalian kalau ditakut-takut seperti itu, sebenarnya ini berita sangat bohong sekali ya. Sudah bohong dia bilang bahwa 2-3 jam lagi akan sampai. Bohong keduanya apalagi ya. Bohong kedua adalah mereka tidak mungkin melakukan penagihan pakai mobil. Bohong. Sangat bohong dan itu dusta. Mereka paling nagih itu pakai motor, kawan-kawan. Nggak mungkin pakai mobil seperti itu. Siapa yang mau bensinin mobilnya? Emangnya tagihan Anda miliaran? Nih, petugas bank aja. Bank BRI, Bank BC, atau apapun ya, perbankan. Itu kolektornya pakai motor, bos. Yang tagihnya puluhan juta, belasan juta satu orang. Tagihan mereka pakai motor, kok mereka nagih pakai motor? Ini gaya-gayaan. Cuma angsuran receh dari pinjaman online, gaya-gayaan pakai mobil. Cie. Pengen dibilang serem kali. Serem. Kagak takut. Kagak takut, bos ya. Nasabah-nasabah saat ini alhamdulillah sudah tercerahkan dengan video-video saya seperti ini. Mereka tidak pernah ada rasa takut sedikit pun atas kunjungan kalian. Kalian datang ya, kalian datang mereka pasti akan terima. Kalian datang mereka pasti akan periksa ente punya dokumen. Dokumen ID card, dokumen surat tugas yang di dalamnya ada nama nasabah dan sertifikasi profesi penagihan. Emang ente punya? Emang DC-DC pada punya? Kagak ada, bos. Jadi Anda nasabah-nasabah jangan takut, jangan khawatir. Mereka datang, kita periksa. Kita jangan kalah mental sama mereka. Setuju? Ayo, naikkan imun booster. Booster kalian, ya. Booster, saya booster terus kalian. Mental kalian biar naik, biar naik, biar naik. Jangan takut DC. DC itu manusia. DC bukanlah sesuatu yang takut, yang harus ditakuti. DC bukanlah sesuatu makhluk yang harus kalian bikin ngeri ya. Ya, membuat ngeri kalian, enggak ya. Mereka manusia, mereka makan nasi, mereka juga sama punya mental. Begitu kita gertak balik, mereka pasti juga akan down mentalnya. Makanya saya bilang, booster kalian harus naik ya. Ya, saya booster kalian, mental kalian wajib naik. Jangan pernah takut. Setelah kalian nonton video-video saya berharap terbukalah wawasan kalian. Mental kalian makin tebal. Itu yang ingin saya tularkan kepada kalian dan itu yang harus saya bagikan kepada kalian agar kalian jangan lemah mental kalian, jangan lemah ya. Kekhawatiran kalian tuh jangan terlalu tebal. Justru harus dikikis sedikit demi sedikit. Ketakutan harus dikikis sedikit demi sedikit sampai hilang. Saya bilang sampai hilang. Karena hutang adalah hutang dan hutang ini, hutang pinjol, tidak akan pernah berujung kepada pidana penjara. Hutang pinjol tidak akan pernah lanjut ke pengadilan negeri sampai digugat. Nggak pernah, kawan-kawan. Kalaupun mereka akan melakukan gugatan, mereka itu akan berpikir berapa kali. Karena besar pasak daripada tiang, berapa nanti biaya yang akan dikeluarkan oleh pinjol ini untuk menggugat Anda. Emangnya gampang? Sedemikian gampang? Tidak, kawan-kawan. Karena banyak sekali pertimbangan. Pertama, biaya. Biaya mereka harus keluarkan. Berapa biaya panjar perkara yang harus mereka bayar. Lalu biaya-biaya yang timbul dari perkara ini. Lalu biaya akomodasi, bolak-balik. Kalau Anda di wilayah Jawa Timur, kalau Anda di wilayah Sumedang, kalau Anda di wilayah Sukabumi, mereka harus datang ke pengadilan bertempat domisili Anda. Karena mereka harus mengajukan gugatan di domisili tergugat.
Berarti di domisili Anda, di domisili nasabah. Bayangkan dari Jakarta bolak-balik, dari kantor pusat bolak-balik ke Sukabumi, besoknya lagi balik lagi ke nasabah lain yang di Cirebon gugat di sana. Stres enggak? Bayangkan ya seperti itu. Jadi hilangkan ketakutan kalian, itu tidak beralasan. Ketakutan kalian harus kalian hilangkan. Jangan pernah kalian diperbudak oleh rasa ketakutan yang diciptakan oleh dese-dese seperti itu. Itu artinya Anda memberikan ruang kepada diri Anda sendiri untuk membuka ketakutan itu muncul, lahir, muncul, dan berkembang. Akhirnya ketakutan itu akan menghampiri Anda dan memakan Anda. Itu yang saya nggak mau. Saya bagikan video ini, insya Allah kalian makin terbuka wawasannya, dan insya Allah kalian akan reda. Dan saya tidak berharap kalian mencontoh seperti kawan tadi ya. Ingat, kalian jangan mencontoh seperti yang kawan tadi, karena berbahaya sekali kalau kalian mentalnya tidak kuat. Sekali lagi, tayangan ini tadi contoh tadi ya, bagaimana rusaknya mental dari si DC ini, dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Setelah diminta ID card-nya, mereka nggak berani lagi membalas, karena itu mentalnya udah kena. Dan saya tidak berharap kalian melakukan hal ini, mencontoh hal seperti ini. Kalau misalnya kalian mau mencontoh, resiko tanggung ya. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Ini hanya berbagi pengalaman saja untuk kawan kita. Oke teman-teman, kita sudahi saja video ini. Ini adalah video pengalaman. Sekali lagi, saya tidak berharap dan saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan hal serupa. Tapi kalau kalian mau melakukan hal serupa seperti yang kawan kita lakukan, saya nggak tanggung resikonya. Terserah ya, terserah. Itu nanti kalau kalian nanti terus diberondong oleh tapi kalau emang kalian mau sekedar latihan untuk menguji mental kalian, kekuatan mental kalian, silakan ya, sah-sah saja sih. Nggak ada masalah ya melakukan hal seperti itu. Hanya untuk, boleh dibilang, menguji adrenalin Anda lah gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan, sekali lagi saya tidak menyarankan. Oke? Saya titip pesan saja buat kalian bahwa gagal bayar ini adalah gagal bayar karena situasional ya. Situasi kalian tidak sanggup melakukan pembayaran karena ada beberapa hal. Misalnya karena kalian terpakai dananya untuk biaya sekolah anak, untuk keperluan yang sakit, misalnya istri atau anak, atau keluarga lain, atau orang tua. Dan ini adalah bukan gagal bayar dengan cara gaya hidup. Kalau gagal bayar gaya hidup dan keperluan seperti ini beda ya. Kalau keperluan yang mendadak dan terdesak akhirnya tidak bisa membayar, itu adalah sesuatu yang mungkin masih lumrah. Dan nanti kalian kalau ada uang, kalian silahkan. Kalian bisa cicil pembayarannya atau kalian kumpulkan dulu untuk dibayarkan pokoknya. Ya, bisa nego untuk membayar pokoknya saja. Bila Anda ada dana. Tapi kalau tidak ada dana, jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang. Itu sangat tidak diperlukan. Dan cara-cara yang bergaya hidup dengan hutang pinjol ini adalah ketika dia pertama kali minjol, dia sudah berniat dalam hati bahwa saya akan minjol ini dan saya nggak akan bayar. Saya akan jebol pinjol legal untuk tidak dibayar. Pinjol legal untuk tidak dibayar. Itu berarti Anda sudah menciptakan ruang untuk Anda memang sengaja minjol, tapi memang tidak dibayar. Itu adalah suatu gaya hidup untuk membeli barang-barang lux, untuk memberi handphone, untuk memberi apa gitu. Itu salah kawan-kawan. Ingat, jangan pernah melakukan apapun yang berbau dengan gaya hidup. Ingatlah ya, sesuaikan pola hidupmu dengan pendapatanmu. Jangan gaya-gayaan dengan utang pinjol. Hati-hati. Sekali Anda terjebak dengan gaya-gaya hidup untuk berhutang seperti ini, ingat, bahayanya pasti akan terasa nanti. Banyak sekali sekarang korban-korban yang sudah berjatuhan seperti ini. Harus Anda melihat ya, fakta sudah jelas seperti ini. Bahkan sampai ada yang bunuh diri karena nggak kuat. Nggak kuat atas segala macam teror dan intimidasi. Oke? Jangan pernah kalian mengambil pinjol seperti ini untuk gaya hidup. Ingat ya, di sini gagal bayar semuanya, kawan-kawan kita, adalah karena terdesak dan karena memang ketidakmampuan mereka terjebak dalam dunia pinjol seperti ini. Bukan gaya hidup. Oke, teman-teman semua? Kita akhiri video ini, tapi sebelumnya mohon bantu ya untuk support nih channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya buat. Setiap harinya ada 2 loh. Ada sore dan malam hari. Insya Allah ya, semua video saya ini memberikan manfaat buat kalian dan menambah wawasan untuk kalian semua. Kita akhiri dengan doa. Karena awal kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Yuk kita doa. Ya Allah, ya Rob, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami, keluarga besar kami, ya Allah. Ampuni semuanya, ya Allah. Ampuni dan berikan kami keistiqomahan untuk kami keluar dari jeratan riba pinjol seperti ini, ya Allah. Berikan kami istiqomah dan mantapkan hati kami, ya Allah. Berikan kami ketenangan hati, berikan kami kedamaian hati, ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk menjalani hari demi hari atas berbagai macam masalah yang kami hadapi saat ini.
Berikan kelancaran atas segala usaha ikhtiar. Berikan kami kemudahan atas setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang kami jalani ya Allah, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sehat selalu ya, dan saya doakan untuk seluruh subscriber saya yang subscribe dan sudah subscribe channel saya doakan semoga kalian mendapatkan keberkahan hidup, semoga kalian mendapatkan kesehatan, dan semoga kalian setiap harinya dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu dengan episode selanjutnya. Keep strong, stay strong. Jangan lupa tetap semangat, nikmati hidup dengan bahagia. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!